Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya kepada abang dan kakak semua dalam kehadiran untuk kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Apakah ada abang atau kakak yang ingin memimpin pembacaan doa? Boleh diangkat tangannya. Kepada abang, saya persilahkan. Sebelum memulai kegiatan, pada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada abang yang telah membawakan doa untuk pembukaan kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Nah, jadi sebelum saya masuk ke topik atau kegiatan kita kali ini, ada yang tahu nggak apa tujuan abang dan kakak dikumpulkan di kegiatan kali ini? Belum. Nah, jadi kegiatan kali ini saya kumpulkan karena untuk melaksanakan konseling kelompok, ya kan. Jadi konseling kelompok itu, apakah ada abang dan atau kakak yang tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu bang. Oke, jadi sini saya jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu adalah pemanfaatan dinamika yang mana dinamika sendiri itu dibentuk dari masalah-masalah yang telah abang kakak sampaikan sekalian gitu. Jadi tujuan dan manfaat dari konseling kelompok ini yaitu membentuk kepercayaan diri setelah abang dan kakak semua ini menyampaikan pendapat-pendapatnya dan jadi lebih bisa berbicara lebih luas lagi gitu. Jadi lebih mudah dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Nah, jadi sebelum kita masuk nih, kalian pasti mungkin belum terlalu kenal dekat lah gitu ya kan. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Jadi dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Syed Aldi, biasa dipanggil Aldi. Kenalkan, nama saya Dinda Lestari. Biasa dipanggil Dinda. Kenalkan, nama saya Muhammad Andrean, biasa dipanggil Andre. Kenalkan, nama saya Anissa Putri Sakaria, biasa dipanggil Anissa. Perkenalkan, nama saya Saputra, biasa dipanggil Putra. Perkenalkan, nama saya Tiasya Aprilia, biasa dipanggil Tia. Nah, baik. Jadi kalian udah perkenalan lah ini kan. Jadi udah tahu lah nih satu sama lain gitu kan, masing-masing gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, saya ulangi lagi bahwa konseling kelompok itu adalah pemanfaatan dinamika yang mana konseling kelompok ini untuk membahas masalah-masalah yang telah kalian dan kakak abang alami gitu. Nah, jadi di sini saya akan membahas yaitu ada 2 topik, yang mana 2 topik ini terdiri dari topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini yaitu topik yang dimana bersumber dari saya sendiri sebagai pemimpin kelompok gitu kan. Jadi topik-topik itu bersumber dari saya. Nah, sedangkan topik tugas yaitu topik yang dimana bersumber dari rekan-rekan sekalian ataupun abang dan kakak sekalian, yang mana mengungkapkan isi pendapatnya gitu. Nah, jadi sebelum saya masuk lagi, saya tanya dulu nih pendapatnya, gimana suasana hati abang, senang apa tidak? Sedikit. Saya lumayan. Terima kasih ya. Jadi sebelum kita mulai ini, jadi alangkah baiknya abang dan kakak ini senang gitu supaya kegiatan ini berjalan lebih lancar lagi gitu kan. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini yaitu dia biasa memakai topik bebas. Maaf, saya ulang sekali lagi. Biasa memakai topik bebas yang mana bersumber dari kalian-kalian semua yang ada di sini. Jadi kalian mengungkapkan isi pendapat ataupun yang ingin diungkapkan ke saya gitu. Jadi saya di sini membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, udah nih. Jadi kita tanya dulu nih ya satu-satu gitu kan. Apa sih masalah yang kalian alami selama ini? Mungkin ada yang ingin tunjuk tangan gitu kepada Kakanda. Yang saya alami, saya punya masalah introvert gitu bang. Introvert gitu ya. Adakah yang lain lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Saya kayak punya masalah keluarga gitu. Masalah keluarga gitu. Mungkin kakak bisa jelasin masalah apa yang dialami? Saya sering insecure sih bang. Insecure, oke. Lagi boomingnya nih memang zaman sekarang nih insecure gitu ya kan. Mungkin abang dah? Kalau saya sih
dari ke arah kerjaan sih, tidak pede gitu, harus melayani orang banyak. Kurang percaya diri itu jadi. Mungkin kakak bisa sampaikan. Saya sama seperti kayak Dinda, introvert juga. Oh, introvert. Nah, jadi kalian semua punya masalah masing-masing lah gitu kan. Mulai dari introvert, dari masalah keluarga ataupun masalah insecure dan kurang pede. Jadi sebelum kita mendalami masalah ini, kita nih harus menentukan topik gitu. Ya kan, menentukan topik. Topik apa yang harus kita bahas untuk bisa lanjut ke depannya gitu kan. Nah, jadi maaf ada latte sorry ya. Jadi oke, tunggu kita lihat dulu yang satunya. Nah, jadi kita harus menentukan topik apa yang kita harus kita bahas. Jadi sebelum itu saya ingin kalian menentukan gitu kan. Jadi apakah abang dan kakak sekalian setuju untuk kita melanjutkan topik yang dimiliki Kak Dinda dan Kak Tia yang mana tentang introvert tadi ya Kak. Apakah semuanya setuju? Setuju, boleh. Baik. Nah, sebelumnya apa yang abang Da atau kakak yang tahu seperti apa sih introvert itu gitu? Mungkin ada yang boleh angkat tangan? Boleh saya menjelaskan? Introvert itu orang yang selalu kecenderungan lebih suka sendiri daripada keramaian. Benar, benar. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan seperti apa sih introvert itu gitu? Cukup saya. Nggak ada ya. Jadi introvert itu benar yang abang Da bilang tadi, yaitu kecenderungan lebih suka sendiri gitu kan. Jadi apa-apa dia pengennya sendiri, ataupun mungkin di kalayak ramai pun dia pengennya sendiri gitu. Jadi dia kurang suka dengan keramaian gitu kan. Nah, boleh diceritakan sedikit kepada kakak seperti apa introvert yang kakak alami gitu? Saya kadang kayak ngerasa saya nggak punya kawan gitu kan. Kayak kalau di kalayak rame itu saya ngerasa sendiri, padahal rame gitu ya kan bang. Tapi saya ngerasa tuh saya sendiri kayak antisosial sekali gitu bang. Jadi nggak susah bergaul juga gitu. Oh, jadi kalau misalnya di kalayak rame, kakak merasa walaupun rame gitu tetap merasa sendiri gitu, gitu, sepi ya. gitu ya. Jadi benar, mungkin introvert yang kakak alami seperti itu gitu. Jadi sebelum itu kita tuh harus bisa menyesuaikan diri kepada apa namanya lingkungan kita gitu. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan itu sehingga kita tidak apa namanya tidak susah untuk bergaul gitu. Jadi lebih mudah lagi gitu kan. Nah, mungkin dari masalah kakak ini kita bisa dapat gitu kan bahwasannya introvert itu ya ketidakpedean, bisa jadi ketidakpedean gitu kan. Jadi ketika di lingkungan ataupun ramai-ramai dia tidak suka bergabung ataupun tidak suka ikut-ikut dengan itu. Nah, mungkin ada tanggapan dari para kakak abang untuk menanggapi permasalahan yang kakak Dinda alami tadi. Mungkin ada yang ingin menanggapi gitu. Kepada abang boleh tanggapi? Tanggapan saya Mana tahu supaya ini ya saya jelasin lagi, mana tahu mungkin tanggapan itu bisa membangun gitu kan, atau memberikan saran kepada teman-teman kita supaya lebih baik lagi. Mungkin abang. semoga kedepannya kakak ini kayak mau bergaul lagi ke depannya, jangan kayak merasa sendiri. Ya, supaya dia lebih baik lagi lah gitu kan ke depannya. Jadi mungkin ya harus sih memang itu supaya membangun kepercayaan diri itu yang paling penting supaya kita bisa mengeluarkan jati diri kita di tempat ramai gitu ataupun orang lain gitu kan. Mungkin ada lagi yang Boleh lain? saya menjelaskan sedikit? Boleh Abang Da. Mungkin lebih banyak beraktif di luar rumah Bergaul. daripada dia dalam Berinteraksi. rumah kan, main HP aja. Mending kita mengikuti banyak kegiatan di luar, karena ikuti aja hal-hal yang positif, jauhkan yang negatif. Benar, saya setuju dengan abang ini gitu kan. Jadi kalau kita nggak keluar, bagaimana kita bisa tahu dunia luar gitu kan. Jadi supaya kita bisa
mensosialisasikan diri kita, mensosialkan diri kita terhadap dunia luar. Jadi kita tuh harus punya kepercayaan diri dulu. Setelah itu kita membangun relasi, lalu cara berbicara kita kepada orang-orang banyak gitu kan. Nah, kayaknya udah bosen nih gitu kan, bosen lah ya kan. Iya, Jadi Bang. kita main game dulu lah gitu kan. Boleh. Ya, main game dulu lah. Gamenya gampang aja. Gamenya sebetulnya gampang sih gamenya. Game apa tuh Bang? Gamenya itu saya punya game baru. Jadi gamenya itu Oreo bergilir. Jadi Oreo bergilir ini mainnya caranya diputar, dijilat, dicelupin gitu kan. Nah, jadi nanti setelah misalnya berputar, dijilat, dicelupin, berputar, dijilat, dicelupin. Jadi secara bergilir gitu. Jadi supaya membangkitkan semangat dan fokus kita gitu terhadap konseling kelompok kita kali ini. Oke, boleh saya mulai? Boleh, Bang. Silakan. Dari saya dulu ya. Diputar, Jilat, Dicelupin, Dijilat, Dicelupin, diputar. dijilat, celupin. diputar, dijilat. celupin. Oke. Dah, itu aja game ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu ya kan tadi. Terima kasih sudah mengikuti game ini gitu kan. Jadi supaya kita tambah semangat lagi, jadi game-game itu kita buat gitu. Nah, selesai sudah kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini gitu kan. Jadi saya berharap semoga kakak semua ataupun abang yang ada di sini lebih bisa mengungkapkan apa permasalahan-permasalahannya lagi supaya lebih baik ke depannya gitu kan. Jadi biar nggak monoton aja gitu hidupnya. Jadi biar ada ke depannya gitu lagi gitu. Nah, jadi saya di sini mengisyaratkan atau memberitahukan bahwasannya misalnya nanti ada konseling kelompok lagi, apakah abang dan kakak bersedia? ya, Bersedia, Bang. Ya, oke, jadi di sini kakak dan abang semua bersedia gitu. Jadi kita berkomit gitu untuk jauh dari introvert tadi gitu kan, ataupun masalah-masalah yang kalian. Jadi kita harus komitmen dari diri kita sendiri dulu sebelum kita menyelesaikan masalah itu. Nah, ada nggak pesan dan kesan abang dan kakak semua untuk dalam kegiatan kita kali ini gitu? Boleh dari permasalahan atau apa yang abang dapat gitu di kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ya, mungkin Bang, pesan dari saya semoga makin banyak orang yang mau menceritakan ini ke konseling-konseling gitu kan. Biar dia tuh dia nggak ngerasa sendiri lagi, dia punya tempat cerita ke tempat konseling tadi gitu Bang. Bagus sekali. Mungkin ada abang dan kakak yang lain yang ingin menambahkan Pesan kepada Silakan, Pak. kakak, boleh? Apa? Gak apa-apa, keluarin aja kesan dan pesannya gitu. Mungkin kakak ini masih malu-malu gitu ya kan. Dan mungkin Jadi- biar ini loh Bang, biar orang-orang tuh ngerasa tuh kalau mau curhat tuh kemana gitu. Kita kan bisa konseling sama kawan yang memang ada yang Terpercaya. terpercaya gitu kan. Jadi tempat cerita kita lah Betul, gitu betul. Bang. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan seperti apa pesan kesan Sepertinya gitu? itu aja. Itu aja ya mungkin ya. Jadi benar gitu. Jadi selain kesan dan pesan, ada namanya BMB3, yang mana BMB3 ini kalian semua memberikan pendapat seperti berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab gitu. Jadi dari masalah kita tadi gitu, mungkin yang bisa kakak abang sekalian gitu ya, mungkin bisa misalnya seperti saya merasa saya harus keluar dari zona nyaman itu, dari introvert itu tadi, supaya kita lebih bisa baik lagi gitu. Mungkin apa ada abang atau kakak ingin menyampaikannya BMB3 nya mungkin saya, Bang. pada abang dah? Saya Saya persilakan. pikir saya bisa keluar dari zona ini karena saran-saran yang masuk tadi lumayan sempurna, termasuk bagus. Terima kasih, gitu aja, Bang. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih semua yang telah hadir gitu kan, yang telah bersedia hadir pada kegiatan konseling kelompok kita. Nah, kita membuka dengan doa, jadi kita tutup dengan doa pula. Nah,
Jadi apakah ada abang atau kakak yang bersedia untuk membawakan doa Kali pada ini abang? saya ya bang ya. Sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Abang Da semua dan kepada kakak yang telah menyempatkan ataupun bersedia bersukarela hadir pada kegiatan konseling kelompok kali ini gitu kan. Jadi semoga di kedepannya kita bisa melakukan ini lagi.